Hai semua, hari ini aku bikin cenil. Ini cenilnya dari tepung kanji. Rasanya enak banget, kenyal, namun dia tidak alot sama sekali ya. Dan juga awet, tidak mudah basi. Nah ini ya teksturnya ya, tidak alot. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya kita kembali ke jajanan pasar lagi. Sebenarnya ini sudah pernah saya bikin, jadi ini saya bikin lagi. Ini adalah cenil. Cenil yang saya buat ini murni terbuat dari tepung kanji, jadi tanpa tambahan tepung apapun. Namun teksturnya dan rasanya tetap kenyal, enak, tidak alot. Oke, kita langsung aja ya tonton videonya bagaimana cara membuat cenil yang enak dari tepung kanji murni tanpa tambahan apapun, tapi dihasilkan cenil yang enak, kenyal, namun tidak alot ya. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah sekarang kita siapkan untuk membuat saus gula merahnya. Ini aku pakai 200 gram gula merah atau pakai gula aren ya kalau mau warnanya lebih hitam. Kemudian aku tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disimpulkan seperti ini. Dan tambahkan juga setengah sendok teh garam supaya rasanya lebih gurih enak. Kemudian kita masak dengan 300 ml air putih. Kita nyalakan apinya, kita masak sampai mendidih dan gulanya larut. Nah, bila sudah mendidih dan gulanya sudah larut, baru kita masukkan 100 gram gula pasir supaya lebih manis ya, untuk memperkuat rasa manisnya. Kemudian masak terus sampai gulanya larut dan juga mengental. Nah ini sudah mendidih, kita tunggu sampai airnya menyusut dan juga mengental ya. Bila sudah menyusut airnya dan mengental, ini selesai, matikan apinya. Kemudian kita pindahkan ke wadah lain dan saring supaya tidak ada kotoran. Karena biasanya gula merah itu selalu mesti ada kotorannya ya. Nah, kemudian biarkan dingin. Semakin dingin dia akan semakin mengental ya. Sebelum digunakan kita harus biarkan dulu sampai dia dingin dulu supaya lebih mengental lagi. Nah kemudian kita siapkan untuk membuat cenilnya. Ini siapkan 100 ml air putih. Kemudian kita tuang 50 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Larutkan terlebih dahulu ya sebelum dimasak. Tambahkan setengah sendok teh garam dan juga pewarna hijau. Kita aduk rata dulu. Kemudian baru kita nyalakan apinya dan masak sampai kental dan mengkilap. Sambil kita aduk terus, jangan ditinggal ya, harus diaduk ya. Prosesnya sama seperti kita membuat bubur. Jadi harus diaduk terus sampai dia benar-benar mengental dan juga mengkilap. Tandanya dia sudah matang. Nah, sebaiknya memang menggunakan wajan teflon seperti ini ya, supaya tidak lengket. Tidak lengket di wajannya maksudnya ya, atau di pancinya. Nah, bila sudah lengket dan mengkilap seperti ini, selesai, matikan api. Kemudian tuangkan ke dalam 100 gram tepung tapioka kering. Campur keduanya sampai menyatu. Aku bersihkan dulu tepung yang ada di spatulanya ini ya. Kemudian kita uleni dengan tangan sampai tercampur rata biar lebih mudah pakai tangan aja. Ini tangannya sudah bersih loh ya. Sudah cuci tangan, jangan ada yang protes lagi ya. Kenapa tidak pakai sarung tangan? Sulit ya kalau pakai sarung tangan. Nah, teksturnya kan sedikit kering ini ya. Boleh tambahkan air panas sedikit. Air panas yang digunakan ya. Masih kurang, kita tambahkan sedikit lagi. Total semuanya penambahan air 25 ml. Nah, sesuaikan teksturnya ya, jangan terlalu lembek,
jangan juga terlalu padat. Nah, kurang lebih teksturnya seperti ini, tidak lembek juga tidak padat. Nah, seperti ini ya. Ini selesai. Ambil secukupnya adonan untuk dibentuk. Nah, kita bentuk seperti ini, kita gulung di meja aja. Ini mejanya juga sudah bersih ya, sudah aku bersihkan. Nah, gulung seperti contoh ini ya. Nah, sesuaikan dengan keinginan untuk besar kecilnya nanti cenil yang mau dimasak. Kita potong sesuai dengan selera. Ini jadi aku potong seperti ini. Aku potong-potong, sesuaikan aja ya dengan selera ya untuk besar kecilnya. Nah, seperti ini. Ulangi lagi, lakukan cara yang sama sampai adonannya habis. Kita gulung di atas meja seperti ini. Mau lebih kecil boleh dilebih tipiskan lagi atau dilebih kecilkan lagi ya menggulungnya. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, kita potong. Hanya kalau dia terlalu kecil, nanti kalau dia lengket itu agak susah kita ngambilnya ya kalau dia sudah matang. Jadi jangan terlalu kecil banget. Dan ini aku mau kasih contoh yang merah. Untuk cenil yang merah caranya sama ya dengan yang hijau. Ini aku mau bikin lebih kecil, jadi nanti saat matang itu kita bisa membedakan. Teksturnya saat dia sudah matang. Ini aku bikin lebih kecil dari yang hijau. Ini benar-benar kecil, yang kecil banget. Potongannya kecil kan, kecil dan memanjang. Lanjutkan sampai selesai ya. Kemudian kita buat untuk cenil putihnya, kita siapkan 100 ml air putih. Kita tuangkan 50 gram tepung tapioka sama ya seperti tadi. Seperti kita membuat cenil hijau. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk rata. Baru kita nyalakan api. Kemudian masak sampai kental, lengket dan mengkilap. Sama seperti kita membuat bubur dan sama seperti kita membuat cenil hijau tadi. Sama ya seperti adonan cenil hijau dan juga adonan cenil merah. Hanya tidak usah diberi warna. Nah, selesai. Nah, kita tuang ke dalam 100 gram tepung tapioka kering. Sama, karena kita bikinnya sama jumlahnya. Ini juga sama caranya seperti adonan cenil sebelumnya. Kita aduk dan kita uleni. Kita uleni dengan tangan seperti ini sampai tercampur rata. Ini adonannya sudah pas ya, jadi tidak perlu penambahan air. Tinggal kita ambil secukupnya untuk dibentuk. Sama seperti tadi kita gulung seperti ini. Untuk besar kecilnya sekali lagi sesuaikan dengan keinginan ya. Kalau mau dipotong yang bulat-bulat juga tidak apa-apa. Mau memanjang juga tidak apa-apa, sesuaikan dengan selera. Cuman kita sesuaikan dengan yang biasanya aja kan dia memanjang, jadi kita potong memanjang ya. Ini juga sama, aku bikin agak kecil, cuman lebih besar daripada yang merah tadi. Nah, selesai. Kita lanjutkan semua sampai adonan habis.
Nah, ini cenilnya sudah selesai dibentuk semua. Saatnya kita merebus. Kemudian kita didihkan air secukupnya di dalam panci ya. Nah, bila sudah mendidih, kita masukkan potongan cenilnya. Ini mendidih tapi belum rata banget, tidak apa-apa. Jadi saya masukkan aja. Karena ini kan kita masaknya di luar, jadi apinya itu kena angin gitu. Jadi agak mendidih, susah untuk mendidih ratanya. Nah, sebagian cenil sudah mengambang ya. Ini artinya sudah matang. Tapi jangan buru-buru diangkat, biarkan sedikit lagi baru diangkat. Supaya benar-benar matangnya sempurna. Karena kalau baru mengambang sudah diangkat itu biasanya agak sedikit alot. Jadi biarkan lebih matang lagi, kurang lebih 3 menitan ya saat dia mengambang, atau sampai sedikit dia berwarna agak mengkilap gitu ya. Cuman ini mau saya rebus lagi. Jadi ini sebelumnya itu sebelum cenil diangkat itu kita siapkan dulu air dingin biasa aja ya, secukupnya. Nah, kita angkat, kita letakkan di atas air gini, di dalam air maksudnya, bukan di atas, di dalam air dingin biasa. Nah, kemudian kita angkat dan kita tiriskan, kita pindahkan ke wadah. Bagus ya hasil cenilnya, cuman ini masih agak sedikit kurang lunak gitu biasanya itu. Lakukan hal yang sama ya sampai selesai. Tapi kalau mau benar-benar lunak memang masaknya atau merebusnya itu agak sedikit lama ya. Cuman karena ini kan mau saya kukus supaya dia lebih awet dan juga lebih awet untuk lunaknya ya, tidak mudah alot gitu. Jadi aku mau kukus juga biar tidak mudah basi. Ini sama kita tiriskan, kita angkat dan kita pindahkan, kita jadikan satu dengan cenil yang tadi. Sudah matang sih tapi belum sempurna. Nah, ini jadi saya mau kukus lagi kurang lebih 20 menit. Sebelumnya kita siapkan dulu untuk kelapanya. Ini aku pakai seperempat butir kelapa, agak muda ya, ukuran agak besar. Kemudian diparut, diberi sepucuk sendok teh garam. Kemudian kita aduk rata seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan sehelai daun pandan dan kita kukus dulu selama kurang lebih 20 menit. Nah, ini kita siapkan untuk mengukus cenil. Sebaiknya gunakan alas daun pisang ya untuk mengukus, karena aku tidak punya, jadi aku pakai kertas gini. Nah, tujuan mengukus supaya cenilnya ini lebih awet, lunak, dan juga tidak alot, dan juga tidak mudah basi. Nah, kukus cenil selama kurang lebih 20 menit saja. Nah, ini kelapanya sudah selesai dikukus. Kita sisihkan dulu ya. Kemudian ini cenilnya juga sudah selesai 20 menit ya. Kita tunggu dingin agar bisa diambil. Untuk hasil lebih baik langsung rendam cenil di dalam air matang yang sudah dingin. Kemudian tiriskan sehingga cenil akan mudah dilepaskan. Nah, ini cenil yang sudah saya rendam sebentar di dalam air matang dingin ya, air matang dingin biasa itu. Nah, ini kan mudah banget dilepas atau diambil ya. Nah, tata cenil di piring saji sesuaikan dengan selera. Nah, itu kan yang merah tadi kan yang lebih kecil, jadinya dia lebih agak lengket gitu ya, satu sama lain agak susah gitu. Berbeda dengan yang hijau. Nah, kemudian taburi atau balur cenil dengan kelapa parut, atau langsung balurkan semuanya atau taburi di atasnya gini, tidak apa-apa. Nah, dan ini akhirnya saya balur semua dengan kelapa parut ya, jadi biar lebih cantik. Kemudian kita beri saus gula merah di atasnya. Nah, ini saus gula merahnya kan sudah kental ya, kalau dia sudah dingin dia sudah mengental dengan sendirinya. Nah, cenilnya sudah siap untuk disantap. Enak banget.
Nah, ini dia cenilnya. Ini teksturnya itu enak banget dan sama sekali tidak alot ya, sama seperti kalau kita beli di pasar-pasar itu. Nah, cukup mudah bukan membuat cenil dari tepung kanji? Silahkan dicoba. Semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video dapur Heni. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.